Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Rizky Suwandi dari semester 3B. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana lanjutan yang didosini oleh Ibu Prof. Heni Nuraini SMH dan juga asistennya Bapak Dr. M. Rendi Arya Dayandi SHMH. Bab 1, percobaan. Pengertian dan sifat percobaan. Tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syarat, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun sifat percobaan, yang pertama itu sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53, walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi, sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi, percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Yang kedua itu sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Selanjutnya itu dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama itu teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini yaitu Van Hammel. Yang kedua yaitu teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Teori ini terdiri dari yang pertama, teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Dan yang kedua itu teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Adapun unsur-unsur percobaan. Yang pertama, adanya niat. Yang kedua itu ada permulaan pelaksanaan. Yang ketiga itu pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang pertama, adanya niat, yaitu merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Yang kedua itu permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya penghalang fisik. Akan adanya penghalang fisik, adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Selanjutnya itu ada percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan, tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Selanjutnya itu pemindanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana
yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidananya, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 atau DRT atau 1955 tentang TPE. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 22 atau 1997 tentang narkotika. Yang ketiga itu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang keempat yaitu terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut dengan pasal 103 KUHP.